Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prayetno dengan NIM 2020201031. Perkenalkan, teman saya Muhammad Gusti Maulana dengan NIM 2020201040. Perkenalkan, teman saya Firmansyah dengan NIM 2020201038. Kami di sini akan mempresentasikan proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia. Berikut tahapan-tahapan pembentukan tubuh manusia. 1. Fase pertama, tanah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Asyad ayat 71. Saripati tanah yang dimaksud adalah suatu zat yang berasal dari bahan makanan, baik tumbuhan maupun hewan yang bersumber dari tanah, kemudian dicerna menjadi darah, kemudian diproses hingga akhir menjadi sperma. 2. Fase nutfah atau air mani. Dan Allah menciptakan kami dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia jadikan kamu berpasang, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Al-Fatir ayat 11. Secara etimologi, nutfati adalah cairan dalam jumlah kecil atau tetesan. Maksudnya nutfati di sini adalah nutfah laki-laki dan perempuan atau spermatozoa laki-laki dan sel telur perempuan. Fase ini dianggap sebagai mukjizat medis lain karena ia sangat cocok dengan kesimpulan kedokteran modern yang dinyatakan di antara jutaan spermatozoa hanya satu saja yang bisa membuahi sel telur perempuan. Spermatozoa ini adalah pilihan dari sekian juta spermatozoa lain. Fakta ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang disabdakan sejak 1400 tahun lampau, tidak setiap air terlahir dari seorang anak. Hadis riwayat Gumpal darah. Fase alaka adalah fase pembentuk organ tubuh. Saat ini zigot sudah mempunyai aluk bergantung. Fase ini juga merupakan fase persiapan untuk membentuk dan menggambar organ-organ janin. Disebut alaka karena ia bergantung di dinding rahim. Telah menciptakan manusia dari alak segumpal darah. Al-Alaq ayat 2. Al-Alaqah hidup dengan menghisap darah ibunya untuk mendapatkan makanannya. Pada fase ini, janin akan membentuk organ-organ genetika baik berjenis laki-laki ataupun perempuan. 4. Fase mudghah segumpal daging. Sebab penanamannya mudghah ialah karena sangat diterempong bentuknya seperti segumpal daging. Pada fase ini juga terbentuk suatu lempengan daging merah yang disebut plasenta. Oksigen dan nutrisi yang dibawa melalui aliran darah ibu kemudian menembus palesta. Di sini tali pusar yang terhubung ke bayi membawa oksigen dan nutrisi tersebut untuk bayi. Fase mudghah ini berakhir dengan penipuan ruh yang terjadi pada hari ke-120 atau bisa sebelum atau sesudahnya, sebagaimana yang dicatat dalam hadis Nabi. Kemudian menjadi mudghah seperti itu, lalu Allah mengutus malaikat kepadanya dan meniupkan ruh ke dalamnya. 5. Fase izam tulang. Salah satu bagian dari ruas mudghah ini akan berubah menjadi jaringan tulang untuk membentuk tulang punggung dan struktur tulang lainnya. Pada sekitar awal minggu ke-7, rupa awal manusia telah tampak. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Utsaifa bin Usaid. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah telah berusia 40 tahun malam, maka Allah mengutus malaikat lalu dibuatkan bentuknya, diciptakan pendengarannya, penglihatan, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. 6. Fase kisah al-idzabil lahm atau pembungkus daging. Pengungkapan fase ini dengan kisah yang berarti membungkus, dan lahm adalah daging. Diibaratkan pakaian yang membungkus tulang selaras dengan kemajuan yang dicapai embriologi yang menyatakan bahwa sel-sel tulang tercipta sebelum sel-sel daging, dan bahwa tidak terdeteksi adanya satu sel daging sebelum terlihat sel tulang. Fase ini ditandai dengan menebarnya otot-otot di sekitar tulang dan meliputinya.
Fase pembungkusan tulang dengan daging dimulai pada akhir minggu ke-7 dan berlangsung hingga akhir minggu ke-8. Fase insya atau pembentukan manusia. Di sini kemukjizatan ilmiah dari Allah adalah kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Al-Mu'minun 14. Atau maknanya kami menciptakannya dalam bentuk ciptaan yang berbeda dari makhluk yang lainnya. Pertumbuhan di fase ini semakin cepat dibanding sebelumnya. Janin pun berubah menjadi ciptaan dalam bentuk lain. Bentuk kepala, tubuh, dan organ lainnya yang mulai seimbang. Organ-organ dan sistem-sistem mulai berkembang untuk menjalankan fungsinya. Janin mulai disiapkan untuk menerima kehidupan di luar rahim. Cukup sekian materi proses penciptaan manusia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.